warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam pembelajaran IPS, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk benua Eropa dan benua Australia. Nah, namun sebelum melanjutkan ke materi, Bu Fitri ingatkan kembali untuk kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas, cuci tangan di tempat air yang mengalir, supaya pandemi segera berakhir dan kita segera bisa sekolah dengan tatap muka, bukan lagi PJJ. Dan satu lagi, tetap semangat belajar meskipun sekarang masih belajar dari rumah. Apalagi kalian sekarang sudah kelas 9. Bu Fitri harap kalian bisa memberikan contoh terbaik buat adik-adik kalian. Yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Oke, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar menara. Nah, saya ini gambar apa? Apa? Ya. Nah, Eiffel. Ya, ini gambar kincir angin. Negara mana yang mendapat sebutan negara kincir angin itu? Iya, pintar. Nah, itu adalah negara Belanda. Nah, kemudian tadi kan itu berada di negara mana? Eropa. Pada kesempatan ini kita akan belajar dinamika penduduk benua Eropa. Penduduk benua Eropa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Eropa mencapai 742 juta jiwa. Nah, sedangkan pada tahun 2018, jumlah penduduk Eropa mencapai 746 juta jiwa. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun, penduduk Eropa bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Pertambahan Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran dan kematian 11 jiwa per 1000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa disumbang dari migrasi ke Eropa dari benuanya. Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Nah, bisa diperhatikan di situ gambar benua Eropa. Daerah konflik yang dimaksud tadi itu seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Di mana Eropa itu memiliki laju pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya, konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Persebaran penduduk. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Kemudian, pembagian penduduk benua Eropa. Yang pertama,
67% penduduk benua Eropa itu berada di usia produktif. Ingat ya, usia produktif itu adalah penduduk yang berumur antara 15 sampai 65 tahun. Selanjutnya, 16% itu usia non-produktif, di mana di situ usia yang dimaksud adalah kurang dari 15 tahun. Dan yang terakhir, 17% itu juga usia non-produktif, hanya usianya berada pada usia lebih dari 65 tahun. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Negara-negara dengan kualitas penduduk tinggi. Yang pertama, Rumania. Yang kedua, Ukraina. Yang ketiga, negara Belanda. Dan sekarang ras yang terdapat di Eropa itu adalah sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Itu adalah pembagian penduduk Eropa. Yang pertama, ras Nordik. Dengan ciri-ciri rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Untuk yang kedua, bangsa Alpen. Cirinya rambut hitam, mata hitam, tengkorak besar, dan tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, bangsa Mediteran. Cirinya rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Yang selanjutnya, bangsa Slavia, di mana ciri fisiknya itu menyerupai bangsa Alpen. Dan yang terakhir, bangsa Dinarik. Itu ciri-cirinya berambut gelap. Kemudian, agama yang dianut oleh penduduk Eropa. Mayoritas penduduk Eropa itu beragama Katolik Roma. Selanjutnya, kedua itu Kristen Protestan. Yang ketiga, Kristen Ortodoks, Islam, dan juga yang di selanjutnya, bahasa yang digunakan di benua Eropa itu ada beberapa bahasa. Yang pertama, jadi bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Inggris. Selain menggunakan bahasa Inggris, benua Eropa juga menggunakan bahasa Rusia, Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Penduduk Australia. Selamat memperhatikan ya. Itu tadi kota-kota besar yang ada di benua Australia. Kita lanjut ke materinya ya. Australia selama ini menjadi tujuan utama para pengungsi dari negara-negara yang berkonflik. Hal itu terjadi karena Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi.
Pada tahun 1951, Australia menandatangani Konvensi Pengungsi, di mana berdasarkan konvensi itu, Australia harus mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Australia mencapai 20.400.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Hal ini berarti dalam jangka waktu 10 tahun, penduduk Australia terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan benua lainnya. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai angka 13 kelahiran setiap 1.000 penduduk. Sedangkan angka kematiannya mencapai 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Persebaran penduduk Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni sekitar 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Kualitas hidup penduduk Australia. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Adapun indikator mengapa Australia dikatakan memiliki kualitas penduduk yang tinggi, antara lain karena angka harapan hidup di Australia mencapai 82 tahun. Hal itu menunjukkan kategori yang tinggi. Yang kedua, karena tingkat kesehatan yang baik. Dan yang ketiga, karena pendapatan penduduk Australia itu tinggi, yang mencapai $42.880. Penduduk Australia. Penduduk Australia sebagian besar terdiri dari bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid, yaitu sebesar 92%. Bangsa kulit putih ini pada umumnya berasal dari Inggris, Irlandia, Italia, Belanda, Jerman, Skotlandia, dan Yunani. Dan sekitar 7% penduduk Australia berasal dari Asia, yaitu sebagian besar dari Cina dan India. Bangsa aborigin dan lainnya di benua Australia jumlahnya hanya 1%. Agama di Australia. Australia tidak mempunyai agama nasional yang resmi, dan rakyat bebas untuk memeluk agama apapun yang mereka pilih, selama mereka mematuhi hukum. Penduduk Australia juga bebas untuk tidak memeluk agama. Kebebasan agama dijamin oleh Pasal 116 Undang-Undang Dasar Australia, yang melarang pemerintah federal untuk membuat undang-undang mendirikan agama, memaksakan agama, atau melarang pelaksanaan ajaran agama dengan bebas. Orang bebas menyatakan keanekaragaman pandangan selama mereka tidak memancing kebencian agama. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan. Pengikutnya mencapai 61,2%. Selanjutnya ada agama Buddha dengan pengikut sebesar 2,5%.
dan agama Islam pengikutnya 2,2% dan agama Hindu 1,3%. Banyaknya penduduk Australia yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Walau demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Budaya Australia. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan, seperti halnya dalam pemakaian bahasa Inggris. Berikut adalah contoh budaya Australia, baik budaya asli maupun budaya pendatang. Sudah jelas semua ya. Oke, semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan silahkan nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa kalian searching atau bisa bertanya langsung ke Bu Fitri melalui WA. Oke, satu lagi pesan, tetap semangat belajar. Jangan malas, oke? Sekian dari Bu Fitri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.